Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Indriani, NPM saya 0920 kelas 1A keperawatan reguler. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem kardiovaskuler. Apa sih sistem kardiovaskuler? Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem ini terdiri dari organ penggerak yang disebut jantung, dan sistem saluran yang terdiri dari arteri yang mengalirkan darah dari jantung dan vena yang mengalirkan darah menuju jantung. Jantung manusia berbentuk seperti kerucut dan berukuran sebesar kepalan tangan. Terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung dibungkus oleh suatu selaput yang disebut perikardium. Jantung bertanggung jawab untuk mempertahankan aliran darah dengan bantuan sejumlah klep yang melengkapinya. Untuk menjamin kelangsungan sirkulasi, jantung berkontraksi secara periodik. Kontraksi jantung manusia merupakan kontraksi miogenik, yaitu kontraksi yang diawali kekuatan rangsang dari otot jantung itu sendiri dan bukan dari syaraf. Terdapat beberapa bagian jantung secara anatomis. A. Bentuk serta ukuran jantung merupakan organ utama dalam sistem kardiovaskuler. Jantung dibentuk oleh organ-organ muskuler, apex dan basis cordis, atrium kanan dan kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Ukuran jantung panjangnya kira-kira 12 cm, lebar 8-9 cm, serta tebal kira-kira 6 cm. Berat jantung sekitar 7-15 ons atau 200-425 gram dan sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Setiap harinya jantung berdetak 100.000 kali dan dalam masa periode itu jantung memompa 2.000 galon darah atau setara dengan 7.571 liter darah. Selanjutnya selaput yang membungkus jantung disebut perikardium, di mana terdiri antara lapisan fibrosa dan serosa. Dalam kavum perikaldi berisi 50 cc yang berfungsi sebagai pelumas agar tidak ada gesekan antara perikardium dan epikardium. Epikardium adalah lapisan paling luar dari jantung. Lapisan berikutnya adalah lapisan miokardium, di mana lapisan ini adalah lapisan paling tebal. Lapisan terakhir adalah lapisan endokardium. Yang selanjutnya B. Ruang dalam jantung. Ada 4 ruang dalam jantung, di mana 2 dari ruang itu disebut atrium dan sisanya adalah ventrikel. Atrium dikenal dengan serambi dan ventrikel dikenal dengan bilik. Kedua atrium merupakan ruang dengan dinding otot yang tipis karena rendahnya tekanan yang ditimbulkan oleh atrium. Sebaliknya, ventrikel mempunyai dinding otot yang tebal, terutama ventrikel kiri, yang mempunyai lapisan 3 kali lebih tebal dari ventrikel kanan. Atrium dan ventrikel pada masing-masing sisi jantung berhubungan satu sama lain melalui suatu penghubung yang disebut orifisium atriovaskuler. Orifisium ini dapat terbuka dan tertutup oleh suatu katup atriovaskuler atau katup AV. Katup AV sebelah kiri disebut katup bikuspid, katup mitral, sedangkan katup AV sebelah kanan disebut katup trikuspid. C. Katup-katup jantung di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Ada katup yang memisahkan keduanya, yaitu katup trikuspid, sedangkan pada atrium kiri dan ventrikel kiri juga mempunyai katup yang disebut dengan katup mitral atau bikuspid. Kedua katup ini berfungsi sebagai pembatas yang dapat terbuka dan tertutup pada saat darah masuk dari atrium ke ventrikel.
Yang pertama ada katup trikuspid. Katup trikuspid berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Katup trikuspid mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup pada saat kontraksi ventrikel. Sesuai dengan namanya, katup ini terdiri dari 3 daun katup. Yang kedua, ada katup pulmonal. Katup pulmonal setelah katup trikuspid tertutup, darah akan mengalir dari dalam ventrikel kanan melalui trunkus pulmonalis. Trunkus pulmonalis bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri yang akan berhubungan dengan jaringan paru kanan dan kiri. Pada pangkal trunkus pulmonalis terdapat katup pulmonalis yang terdiri dari 3 daun katup yang terbuka bila ventrikel kanan berkontraksi dan menutup bila ventrikel kanan relaksasi, sehingga memungkinkan darah mengalir dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis. Yang ketiga, ada katup bikuspid atau katup mitral, mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri. Seperti katup trikuspid, katup bikuspid menutup pada saat kontraksi ventrikel. Katup bikuspid terdiri dari 2 daun katup. Dan yang terakhir ada katup aorta. Katup aorta terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi, sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksasi, sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.